Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anissa Ramadhani. Saya mahasiswa D3 Akuntansi di Politeknik Negeri Medan. Di video kali ini, saya akan membahas sistem informasi akuntansi pada siklus penjualan. Ini merupakan tugas praktikum sistem informasi akuntansi yang dibawakan oleh Bu Raya Puspita Sari Hasibuan SEMSI. Pertama-tama, kita akan membahas terlebih dahulu diagram konteks dari siklus penjualan ini. Pelanggan melakukan pesanan. Ketika bagian penjualan menerima pesanan tersebut, bagian penjualan akan membuat bukti penjualan. Bagian pengiriman akan menerima slip pengeluaran persediaan dan memproses barang yang dipesan untuk dikirimkan kepada pelanggan. Bukti penjualan yang dibuat oleh bagian penjualan kemudian di-entry oleh bagian akuntansi ke dalam jurnal dan buku besar. Ketika barang terkirim ke pelanggan, sistem akan mengirimkan tagihan kepada pelanggan. Bagian umum akan menerima cek dan slip pemberitahuan pembayaran dari pelanggan yang telah membayar tagihannya. Kemudian bagian umum akan membuat slip setoran yang kemudian akan disetor ke bank. Bank nantinya akan mengirim laporan atas setoran tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas data flow diagram atau DFD dari siklus penjualan. Pertama-tama, pelanggan membuat permintaan, dan setelah bagian penjualan menerima permintaan tersebut, bagian penjualan akan membuat bukti pesanannya. Lalu, bagian akuntansi menerima faktur dan kemudian men-entry-nya ke dalam jurnal penjualan. Setelah itu, pesanan tersebut diproses oleh bagian gudang untuk dilakukan pengiriman. Bagian gudang menerima salinan persediaan atas barang yang dipesan tersebut. Kemudian, bagian gudang melakukan update persediaan pada data persediaan. Setelah bagian gudang mengeluarkan barang, bagian pengiriman menerima slip pengepakan atas barang tersebut dan membuat bill of lading. Bill of lading yaitu kontrak hukum yang menjelaskan tanggung jawab atas barang yang sedang dalam transit. Kurir akan membawa barang beserta bill of lading kepada pelanggan. Kemudian, bagian pengiriman melakukan update daftar pengiriman atas pengiriman pesanan tersebut di data pengiriman. Setelah pesanan dikirimkan ke pelanggan, bagian akuntansi menerima slip pengeluaran persediaan dan mengupdate-nya di jurnal dan buku besar. Setelah itu, bagian akuntansi akan membuat tagihan atas pesanan pelanggan tersebut dan dikirimkan kepada pelanggan. Setelah pelanggan melakukan pembayaran melalui cek atau mengirimkan slip pemberitahuan pembayaran, bagian umum akan menerima cek dan slip pemberitahuan pembayaran tersebut dan kemudian bagian umum akan membuat slip setoran yang akan disetorkan ke bank dan bank nantinya akan mengirimkan laporan atas setoran tersebut. Nah, sekarang kita akan membahas DFD level 1 dari siklus penjualan ini. Pelanggan melakukan pesanan dan ketika sistem sudah menerima pesanan tersebut, sistem penerimaan pesanan akan mengecek ketersediaan barang itu dengan menggunakan data persediaan barang yang ada. Jika persediaan atas pesanan dan pesan masih tersedia, maka sistem akan membuat bukti pesanannya dan memasukkan pesanan tersebut ke dalam data pesanan. Dan jika persediaan barangnya tidak ada, maka pesanan tersebut akan ditolak. Selanjutnya yaitu DFD level 2. Setelah pesanan diterima, maka sistem pengiriman akan mengambil pesanan tersebut. Setelah itu, sistem pengiriman akan mengepak pesanan tersebut dan mengupdate pengeluaran persediaan tersebut di data persediaan. Kemudian, pesanan tersebut dikirim dan sistem juga akan mengupdate pengirimannya di data pengiriman. Setelah pesanan terkirim, maka sistem akan mengupdate jurnal beserta buku besarnya. Kemudian, pada DFD level 3-nya, ketika pesanan terkirim, maka sistem penerimaan kas akan membuat tagihannya dengan menggunakan data penjualan. Setelah sistem menerima pembayaran, maka sistem penerimaan kas akan membuat slip setoran dan menyetorkan pembayaran ke bank. Tagihan yang telah dibayar akan diupdate di jurnal dan juga buku besar. Nah, selanjutnya kita akan membahas flowchart dari siklus penjualan. Ketika pelanggan melakukan pesanan, maka bagian penjualan akan menerima pesanan tersebut dan mengecek ketersediaan barang pesanan tersebut. Jika tidak tersedia, maka pesanan akan ditolak. Jika barang tersedia, maka bagian penjualan akan membuat bukti pesanan penjualan menjadi 7 bagian penjualan, yaitu salinan untuk pengeluaran persediaan, salinan untuk pengepakan, salinan untuk faktur, salinan untuk buku besar, dan 3 salinan untuk file.
Salinan terakhir akan disimpan oleh bagian penjualan dan diarsip berdasarkan tanggal. Bukti pesanan penjualan, slip pengepakan, dan salinan pengeluaran persediaan dikirim ke bagian gudang. Setelah bagian gudang menerimanya, maka bagian gudang akan mengambil barang pesanan tersebut. Bagian gudang juga mengupdate buku besar persediaan dan juga mencetak voucher jurnal. Voucher jurnal ini nantinya akan dikirim ke bagian akuntansi. Salinan pengeluaran persediaan dan slip pengepakan beserta barang dikirim ke bagian pengiriman. Sedangkan bukti pesanan penjualan disimpan oleh bagian gudang dan diarsip berdasarkan tanggal. Setelah bagian pengiriman menerima bukti pengeluaran persediaan, slip pengepakan beserta barang, maka bagian pengiriman akan melakukan update daftar pengiriman. Setelah itu, bagian pengiriman juga akan mencetak 2 salinan bill of lading. Bagian pengiriman akan mengisi bill of lading tersebut secara manual. Bill of lading tersebut selanjutnya dikirim kepada kurir beserta slip pengepakan yang nantinya akan dikirim bersama dengan barang pesanan pelanggan tersebut. Salinan pengeluaran persediaan tersebut dikirim ke bagian akuntansi. Ketika bagian akuntansi menerima salinan beserta salinan pesanan penjualan dari bagian penjualan, bagian akuntansi akan mengupdate jurnal penjualan. Setelah itu, bagian akuntansi juga akan mencetak voucher jurnal. Salinan pengeluaran persediaan yang dikirimkan oleh bagian pengiriman oleh bagian akuntansi akan digunakan untuk menetapkan harga atas pesanan pelanggan dan menagih pelanggan. Cek dan slip pemberitahuan pembayaran yang dikirimkan oleh pelanggan, kemudian oleh bagian umum akan dibuatkan slip setoran menjadi 2 salinan. Salinan pertama akan dikirim ke bank beserta cek dari pelanggan. Salinan dari slip setoran kedua dan slip pemberitahuan pembayaran dikirim ke bagian akuntansi untuk dilakukan update atas jurnal penerimaan kas. Bagian akuntansi juga melakukan update buku besar pembantu piutang atas pembayaran tagihan yang dilakukan oleh pelanggan. Slip setoran tersebut disimpan oleh bagian akuntansi berdasarkan tanggal. Setelah itu, bagian akuntansi juga mencetak voucher jurnal. Setelah bank memproses setoran tersebut, bank akan mengembalikan slip setoran ke bagian akuntansi sebagai bukti setoran yang nantinya akan digunakan untuk merekonsiliasi dengan slip setoran yang disimpan. Terakhir, bagian akuntansi akan mengupdate pengembalian buku besar berdasarkan voucher jurnal yang ada. Nah, yang terakhir kita akan membahas kelemahan pengendalian internal dari siklus penjualan ini. Menurut saya, kelemahannya yaitu tidak adanya validasi atas cek dan slip pemberitahuan pembayaran sebelum disetorkan ke bank. Adapun saran perbaikan untuk kelemahan ini yaitu sebelum menyetorkan ke bank, cek beserta slip pemberitahuan pembayaran harus divalidasi oleh bagian akuntansi untuk memastikan bahwa nominal pembayaran telah sesuai dengan besarnya tagihan. Nah, demikianlah video penjelasan dari materi kali ini. Terima kasih sudah menonton dan semoga videonya bermanfaat.